Jadi di sini aku ingin jelasin tentang jenis produk tempe. Tempe loto kemungkinan besar adalah sebutan lokal untuk tempe yang terbuat dari kacang tolo, juga dikenal sebagai kacang tungga atau Vigna Ubui Culata. Ini bukan nama merek ya, nama produk nasional yang spesifik, melainkan jenis atau variasi tempe tradisional. Di slide ketiga ini menjelaskan tentang latar belakang dari tempe loto sendiri. Tempe sendiri itu memiliki pengertian makanan tradisional asli Indonesia, khususnya dari Jawa, yang telah dikembangkan sejak sebelum abad ke-16. Sedangkan kacang loto atau kacang tolo adalah jenis kacang-kacangan lain yang juga dikenal dan dimanfaatkan dalam masakan Indonesia. Tempe juga bisa dibuat dari kacang tolo atau kacang-kacangan yang lain selain kedelai. Seringkali sebagai inovasi untuk meningkatkan nilai ekonomi yang terkadang itu kacang kedelai itu naik harganya. Jadi di set keempat ini menjelaskan tentang tujuan. Tempe loto dibuat dengan tujuan untuk menciptakan inovasi baru sebagai opsi lain dari kacang kedelai. Sebab harga yang tidak menentu menjadikan produsen tidak bisa hanya bergantung dengan kacang kedelai. Bahan dari pembuatan tempe kacang loto di antara yang lain adalah: 1. Kacang loto itu sendiri. Kedua, air bersih. Ketiga, ragi tempe atau rhizopus. Keempat, kemasan berupa plastik atau daun pisang. Dan adapun peralatan untuk membuat tempe kacang loto, yaitu: 1. Wadah untuk merendam dan merebus. Kedua, panci. Ketiga, saringan. Keempat, alat penusuk jika kalian menggunakan plastik. Selanjutnya ada langkah-langkah dari pembuatan tempe kacang loto. Pertama, kacang dicuci bersih beberapa kali. Buang kotoran atau kacang yang mengambang. Lalu, rendam kacang dalam air bersih selama kurang lebih 12 jam atau semalaman untuk menggunakan biji dan memulai proses pengasaman alami yang membantu pertumbuhan jamur. Kulit kacang direbus hingga matang. Setelah direbus, tiriskan dan biarkan dingin sebentar. Lalu remas-remas kacang di bawah air mengalir untuk memisahkan kulit dengan air. Lalu bilas hingga bersih. Selanjutnya, tiriskan kacang yang sudah bersih dari kulit ari dan biarkan hingga benar-benar dingin dan kering. Kelembapan berlebih dapat menghambat fermentasi yang benar. Selanjutnya, taburkan ragi tempe ke atas kacang yang sudah dingin dan kering. Perbandingannya sekitar 1 sendok teh ragi untuk 1 kg kacang. Aduk rata hingga semua kacang terlapisi ragi secara merata. Terakhir, kemas kacang yang sudah diberi ragi ke dalam plastik atau daun pisang. Jika menggunakan plastik, buat beberapa lubang tusukkan pada kemasan untuk sirkulasi udara yang dibutuhkan jamur. Simpan kemasan di tempat dengan suhu ruang sekitar 27 hingga 32 derajat Celcius dan biarkan berfermentasi selama 36 hingga 48 jam. Lalu, tempe siap dipanen ketika kacang telah menyatu menjadi padatan putih yang kompak oleh miselium jamur. Selanjutnya, fungsi dan manfaat kacang loto. Fungsi tempe kacang loto, fungsi utama tempe, baik dari kedelai maupun kacang tolo, adalah sebagai sumber protein nabati yang kaya nutrisi dari sebagai pangan. Fungsional, proses fermentasi dengan kacang rhizopus meningkatkan ketersediaan nutrisi dan menghasilkan senyawa bioaktif yang bermanfaat bagi kesehatan. Manfaat tempe kacang tolo kaya akan protein dan serat yang tinggi, serta mengandung berbagai vitamin dan mineral. Nah, sekarang kita masuk ke unggulan produk dari tempe yang terbuat dari kacang loto, kacang tungga, atau kacang tolo. Nah, mereka memiliki beberapa keunggulan daripada tempe kacang kedelai biasa, terutama dalam hal rasa yang lebih gurih, kandungan lemak yang lebih rendah, dan potensi sebagai sumber nutrisi alternatif yang kaya. Pengembangan tempe dari kacang loto perlu digencangkan karena beberapa alasan utama, terutama terkait diversifikasi pangan, ketahanan pangan, dan keunggulan gizi dibandingkan tempe kedelai biasa.